Permasalahan afektif A1 sampai A5. A1, siswa kurang responsif terhadap stimuli atau informasi yang diberikan. Mereka tampak tidak tertarik atau tidak memperhatikan pelajaran. Kemudian A2, siswa tidak aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelas. Mereka enggan untuk menjawab pertanyaan atau melibatkan dalam aktivitas belajar. A3, siswa tidak menunjukkan minat atau nilai terhadap materi pelajaran atau kegiatan sekolah. Mereka tidak menghargai pentingnya belajar dan cenderung tidak termotivasi. Kemudian A4, siswa tidak mampu mengintegrasikan nilai atau sikap dalam rutinitas sehari-hari mereka. Mereka kesulitan dalam menetapkan prioritas atau merencanakan tindakan berdasarkan nilai yang diyakini. A5, siswa tidak konsisten dalam menunjukkan sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Mereka mungkin menunjukkan sikap positif di sekolah tetapi tidak di luar sekolah, ataupun sebaliknya. Dampak permasalahannya. Dampak pertama, rendahnya motivasi belajar. Siswa mungkin kurang termotivasi untuk belajar dan berprestasi di sekolah yang berdampak negatif pada hasil akademik. Dampak kedua, kurangnya keterlibatan siswa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan kelas, mungkin merasa terisolasi dan tidak terintegrasi dalam komunitas sekolah. Dampak ketiga, pembentukan nilai yang lemah. Siswa mungkin tidak mengembangkan nilai-nilai yang kuat yang penting untuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Dampak keempat, konflik sosial. Kurangnya penilaian dan karakterisasi nilai-nilai moral dapat menyebabkan konflik dengan teman sekelas dan guru. Dampak kelima, masalah disiplin. Jadi, siswa yang tidak menghargai atau tidak terlibat dalam nilai-nilai sekolah lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku yang tidak disiplin. Solusi dari permasalahan yang pertama, pengajaran yang interaktif dan menarik, artinya bahwa menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik minat siswa dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai positif. Selanjutnya, poin ketiga, mentoring dan konseling, artinya memberikan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai mereka. Dan yang keempat, program pengembangan karakter, mengimplementasikan program pengembangan karakter yang terstruktur dan berkelanjutan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kelima, lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan menghargai setiap individu untuk mendorong pengembangan sikap positif. Masuk pada teori atau pemikiran para ahli. 1. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow menekankan bahwa kebutuhan dasar harus terpenuhi sebelum seseorang dapat mencapai artikulasi diri. Memastikan lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah membantu memenuhi kebutuhan dasar siswa. Teori belajar sosial Albert Bandura menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi dan peniruan. Siswa dapat belajar nilai dan sikap positif dengan melihat model perilaku yang baik dari guru dan teman sebaya. Ketiga, teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, kegiatan kolaboratif dan diskusi kelompok dapat membantu siswa mengembangkan nilai dan sikap yang positif. Dan keempat, teori pendidikan humanis Charles Rogers menyatakan bahwa pendidikan harus fokus pada perkembangan individu secara holistik, termasuk aspek afektif. Memberikan dukungan emosional dan lingkungan yang positif dapat membantu siswa mengembangkan sikap yang sehat dan produktif. Permasalahan kognitif C1 sampai C6. Yang pertama, siswa tidak mengingat atau mengenali informasi dasar yang telah diajarkan, seperti konsep dasar dalam mata pelajaran tertentu atau fakta-fakta penting. Kedua, permasalahan siswa kesulitan dalam menjelaskan atau menginterpretasikan informasi yang telah dipelajari. Mereka mungkin tahu definisi tetapi tidak mengerti artinya atau bagaimana cara menerapkannya. Ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau masalah
Praktis, mereka mungkin tidak bisa menerapkan teori dalam praktik atau menyelesaikan masalah yang membutuhkan penerapan konsep tertentu. Keempat, permasalahan siswa kurang mampu memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dan hubungan antar bagian. Mereka mungkin kesulitan menganalisis argumen atau data. Kelima, siswa kesulitan dalam mengkombinasikan berbagai elemen atau konsep untuk membentuk keseluruhan baru atau menciptakan solusi baru. Mereka mungkin tidak bisa merancang proyek atau merumuskan hipotesis. Keenam, permasalahannya, siswa kurang mampu membuat penilaian kritis tentang nilai atau kelebihan dari suatu ide atau metode berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Mereka mungkin kesulitan dalam memberikan argumen yang baik atau menilai kualitas pekerjaan. Dampak permasalahan kognitif C1-C6. Pertama, prestasi akademik menurun, artinya kesulitan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan dapat menyebabkan rendahnya nilai dan pencapaian akademik. Kedua, ketergantungan pada bantuan eksternal. Siswa menjadi terlalu bergantung pada bantuan guru atau teman sekelas yang menghambat kemandirian belajar. Ketiga, kurangnya keterampilan pemecahan masalah. Kesulitan dalam analisis dan sintesis menghambat kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Keempat, keterbatasan dalam pengembangan kreativitas. Kesulitan dalam sintesis dan evaluasi dapat menghambat kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan juga kritis. Kelima, rendahnya kepercayaan diri. Siswa mungkin merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan diri karena merasa tidak mampu mengikuti pembelajaran. Solusi dari permasalahan kognitif C1-C6. 1. Pengajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek nyata untuk membantu siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Kedua, pendidikan berbeda. Menyediakan berbagai cara pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar individu siswa. Ketiga, penggunaan teknologi pendidikan, artinya menggunakan alat dan aplikasi pendidikan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Keempat, pengimbangan keterampilan metakognitif, artinya melatih siswa untuk berpikir tentang proses berpikir mereka sendiri, membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih efektif. Kelima, kolaborasi dan diskusi kelompok, artinya mendorong siswa untuk bekerja sama dengan berbagai ide yang dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Keenam, umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Masuk pada teori atau pemikiran para ahli. Pertama, teori pembelajaran kognitif Jerome Brunner menekankan pentingnya struktur kognitif dalam pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan metakognitif dan penggunaan teknologi pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran. 2. Teori konstruktivisme Jean Piaget menekankan pentingnya pengalaman langsung dan manipulasi objek dalam belajar yang mendukung penggunaan pengajaran berbasis proyek dan pembelajaran interaktif. Ketiga, teori pembelajaran sosial Albert Bandura menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi dan interaksi sosial yang mendukung penggunaan kolaborasi dan diskusi kelompok. Permasalahan psikomotorik P1-P5. P1, siswa mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan stimuli sensorik seperti koordinasi mata tangan yang buruk atau masalah dalam mengenali bentuk dan ukuran. P2, siswa kurang siap untuk melakukan aktivitas fisik tertentu seperti kurangnya fleksibilitas, kekuatan, atau keseimbangan yang diperlukan untuk melakukan tugas fisik dasar. P3, siswa membutuhkan bantuan yang signifikan dalam melakukan gerakan atau tugas fisik tertentu dan menunjukkan keterbatasan dalam meniru atau mengikuti instruksi. P4, siswa kesulitan dalam melakukan tugas-tugas fisik yang lebih kompleks atau memerlukan keterampilan yang lebih tinggi, seperti menulis dengan baik, menggambar, atau melakukan gerakan olahraga tertentu. P5, siswa tidak dapat melakukan aktivitas fisik dengan ketepatan, ketangkasan, atau kecepatan yang diharapkan untuk usia atau tingkat kelas mereka, seperti memainkan alat musik atau melakukan aktivitas atletik dengan mahir.
Dampak permasalahan: 1. Penurunan prestasi akademik. Kesulitan dalam keterampilan psikomotorik dapat mempengaruhi prestasi akademik, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan koordinasi motorik harus seperti menulis satu atau proyek seni. Kedua, rendahnya kepercayaan diri. Siswa mungkin merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan diri karena tidak dapat melakukan tugas-tugas fisik dengan baik. Ketiga, kurangnya partisipasi dalam kegiatan fisik. Siswa mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik atau olahraga yang penting untuk kesehatan fisik dan sosial. Keempat, masalah sosial. Kesulitan psikomotorik dapat menyebabkan siswa merasa terisolasi atau berbeda dari teman-teman sekelas mereka yang dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka. Kelima, kesehatan fisik menurun. Artinya kekurangan keterlibatan dalam aktivitas fisik dapat berdampak negatif pada kegiatan fisik dan perkembangan motorik anak. Solusi permasalahan psikomotorik P1 sampai P5. 1. Kegiatan pembelajaran yang dapat disesuaikan. Menggunakan metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik individu siswa untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Kedua, latihan dan aktivitas berbasis motorik. Mengintegrasikan latihan dan aktivitas berbasis motorik ke dalam kurikulum untuk memperkuat keterampilan psikomotorik siswa. Ketiga, penggunaan alat bantu dan teknologi. Menggunakan alat bantu dan teknologi yang dapat membantu siswa dengan keterbatasan motorik seperti perangkat lunak khusus untuk menulis atau menggambar. Keempat, program terapi fisik dan okupasi. Memberikan akses tetapi fisik dan okupasi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik dasar dan kompleks. Teori-teori atau pemikiran para ahli. 1. Teori perkembangan psikomotorik. Anita Harrow menyediakan taksonomi perkembangan psikomotorik yang mencakup tingkat persepsi hingga kompleksitas gerakan, mendukung pentingnya pendekatan bertahap dalam mengembangkan keterampilan motorik. Kedua, teori pembelajaran motorik. Paul Fitz dan Michel Posner menyatakan bahwa pembelajaran motorik terdiri dari 3 tahap: kognitif, asosiatif, dan otonom. Pendekatan bertahap dalam latihan motorik membantu siswa melalui tahapan ini secara efektif. Ketiga, teori kontrol motorik. Nikolai Bernstein menekankan bahwa gerakan adalah hasil dari interaksi antara tubuh dan lingkungan, mendukung penggunaan alat bantu dan teknologi untuk membantu siswa dengan keterbatasan motorik. Keempat, teori pembelajaran konstruktivis. Jean Piaget menekankan pentingnya pengalaman langsung dan manipulasi objek dalam belajar, mendukung penggunaan kegiatan praktis dan multisensorik.